Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Nur Saadah. Saya mahasiswi dari STAI Siliwangi Bandung, program studi PGMI 2B. Di sini saya akan membahas apa saja sih program kerja di bidang kurikulum untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Nur Tahiyah, MPD. Selamat menyaksikan. Dalam penyusunan program kerja, tentunya memiliki beberapa acuan atau memiliki beberapa langkah-langkah. Salah satunya itu di sini kita akan membahas tentang program kerja bidang kurikulum. Pertama itu cover ya. Cover itu terdiri dari judul. Judulnya itu misalnya kita bakal membuat program kerja bidang kurikulum. Selanjutnya ada logo. Nah, di situ isinya logo sekolahnya. Sekolah yang akan ditujunya. Terus di bawahnya ada tahun ajaran. Contohnya tahun ajaran 2019-2020. Berarti program kerja itu akan dilaksanakan untuk tahun ajaran itu, ya. Nah, selanjutnya ada beberapa bab terdirinya itu. Nah, sebelum ke bab pasti ada yang namanya kata pengantar, daftar isi, ya. Nah, di sini ada bab 1. Bab 1 itu berisi tentang latar belakang, landasan, tujuan, saran, dan manfaat. Nah, untuk latar belakang sendiri ini membahas mengenai mengapa sih harus ada program kerja terutama di bidang kurikulum. Salah satu alasannya, baik di bidang apapun, itu harus ada program. Karena tanpa adanya program, pelaksanaan suatu kegiatan itu akan mengalami kesulitan dan bisa berujung pada kegagalan. Nah, selanjutnya ada landasan penyusunan dan pengembangan kurikulum. Terdiri dari landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis. Nah, untuk filosofis, sosiologis, sama psikopedagogis itu menjelaskan tentang alasan kenapa sih harus ada kurikulum. Baik dari segi filsafatnya, dari segi sosialnya, dan dari segi fisiknya, psikis. Nah, selanjutnya ada landasan yuridis. Kalau landasan yuridis ini berisi tentang hukumnya, atau acuannya, pedomannya dari mana, dari undang-undang nomor berapa, dari peraturan pemerintah nomor berapa, itu harus dicantumkan sebagai penguat ya. Nah, di situ ada kurang lebih 30 landasan yuridisnya. Terus ada tujuan, saran, dan manfaat. Itu berisi tentang apa saja sih yang ingin dijadikan, yang ingin dicapai, bagaimana targetnya, bagaimana manfaat yang ditimbulkan. Salah satu tujuannya itu adanya kurikulum itu sebagai bahan acuan dalam proses pembelajaran bagi para tenaga pendidikan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal guna meningkatkan mutu dan kualitas lulusan. Nah, selanjutnya ada bab 2. Bab 2 itu berisi tentang visi dan misi madrasah. Tentunya pasti setiap sekolah memiliki visi dan misi yang berbeda. Itu sesuai dengan apa yang hendak dicapai oleh sekolah tersebut. Nah, pastinya visi dan misi juga dijadikan sebagai tujuan, sebagai pedoman dalam proses pendidikannya. Nah, terus ada juga bab 3. Bab 3 itu berisi tentang struktur kurikulum dan muatan kurikulum. Untuk struktur kurikulum itu terdiri dari komponen mata pelajaran dan alokasi waktu yang diperlukan. Untuk tingkatan SD itu dibagi-bagi alokasi waktunya dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, selanjutnya ada muatan kurikulum. Nah, untuk muatan kurikulum itu terdiri dari rincian mata pelajaran wajib, muatan lokal. Kalau di Jawa Barat itu muatan lokalnya bahasa Sunda, bahasa daerahnya. Kegiatan pengembangan diri melalui ekstrakurikuler. Di MI Baitur Rahim sendiri memiliki 8 eskul ya, bisa dilihat. Nah, selanjutnya ada beban belajar. Beban belajar kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu berbeda ya, sesuai tingkatan. Ada yang mungkin kalau kelas 1 waktu belajarnya singkat, hanya sampai jam 12 kalau di MI Baitur Rahim.
Kelas 1 sampai kelas 3 itu sampai jam 12 belajarnya, dari jam 7 sampai jam 12. Kalau untuk kelas atas dari kelas 4 sampai kelas 6 itu sampai jam 2. Seperti itu. Terus ada juga KKM. KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal. Jadi seorang siswa itu dalam aspek kognitifnya itu harus mencapai nilai berapa nih untuk lulus. Selanjutnya ada syarat kenaikan kelas dan lulusan. Ini bisa dilihat ya mungkin dari absennya, dari berapa banyak dia mengikuti pembelajaran, dari seberapa aktifnya dan lain-lain. Terus ada juga bab 4 tentang kalender pendidikan. Nah, biasanya kalender pendidikan ini sudah ada dari Kemenag ya. Jadi kita sebagai kurikulum hanya tinggal mengikuti saja apa yang ada di kalender pendidikan, disesuaikan dengan program-program yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya itu ada bab 5. Bab 5 itu membahas tentang pengelolaan kurikulum. Terdiri dari 4 tahapan. Tahapan pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap kedua, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan, dan tahap pengendalian. Nah, untuk tahap perencanaan itu menjabarkan tentang apa saja sih standar kompetensi, standar dasar, menghitung hari efektif dan tidak efektif, mengatur jadwal, prota, promes, silabus RPP yang akan dikerjakan oleh guru-guru. Yang kedua, tahap pengorganisasian. Nah, untuk tahap ini, kurikulum bertugas sebagai pengatur atau membagi tugas mengajar baik tugas lainnya kepada guru-guru secara merata sesuai keahlian dan minat para guru. Terus menyusun jadwal pelajaran, kegiatan perbaikan dan pengayaan, ekstrakurikuler, penyegaran guru. Nah, kalau penyegaran guru ini, jadi bagaimana sih guru itu ditingkatkan lagi kemampuannya, baik itu dalam bidang ipteknya, dalam metode mengajarnya bagaimana. Biasanya ini dilakukan dengan cara workshop ya. Nah, selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini nanti setelah semuanya beres, semuanya terlaksana, nanti akan disupervisi oleh kepala madrasah. Nah, supervisi ini akan menjadi bahan acuan. Apakah guru sudah sesuai belajarnya, sudah sesuaikan mengajarnya dengan apa yang sudah mereka rencanakan dalam RPP, silabus, dan lain sebagainya. Terus ada juga tahap pengendalian. Tahap pengendalian ini berisi tentang evaluasi dari kepala madrasah terkait pembelajaran atau kinerja guru tersebut. Selanjutnya ada bab ke-6. Bab ke-6 ini mengenai mekanisme kerja. Ada struktur organisasi, bisa dilihat sendiri ya. Terus ada juga pembagian tugas. Kalau di MI itu biasanya ada guru kelas, guru mapel seperti mapel bahasa Arab, mapel PAI, terus ada juga guru piket. Nah, setelah kita mengetahui itu semua, lantas pasti kita bertanya-tanya, apa sih yang menjadi program kerja kurikulum sesungguhnya? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tugas kurikulum itu adalah membantu tugasnya kepala madrasah. Ketika kepala madrasah berhalangan dalam mengerjakan tugasnya, baik di luar maupun di dalam. Nah, ada 2 tugas atau program kerja kurikulum. Yang pertama, itu pengurusan kegiatan proses belajar mengajar, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan guru juga diatur oleh kurikulum, bekerja sama dengan kepala sekolah tentunya. Nah, yang keduanya itu adalah pengelolaan administrasi dalam program belajar mengajar. Itu terbagi lagi menjadi 9 poin ya. Yang pertama, itu menjabarkan kaldik. Kaldik itu kalender pendidikan. Pastinya harus sesuai dengan keputusan Dirjen, Dikdasmen, dan Dinas Pendidikan Jawa Barat. Terus, ada juga mengatur jadwal pembelajaran dan tugas mengajar. Nah, ini biasanya alokasi waktu belajarnya itu per minggu ya. Dalam satu pertemuan, itu minimal 2 jam pembelajaran. Biasanya diselingi dengan waktu istirahat, antara 15 menit sampai 30 menit. Lalu ada juga mengatur jadwal penyusunan, prota, promes, RPP, dan lain-lain. Kurikulum juga bertugas atau program kerjanya itu menyusun kurikulum, baik itu dari kurikuler dan ekstrakurikulernya. Mengatur jadwal penilaian.
penilaian di sini kapan sih waktu penilaiannya, misal PAT, PAS, dan lain-lainnya. Caranya bagaimana, alat penilaiannya seperti apa, mengoreksi dan mendokumentasikan. Ada juga mengatur pelaksanaan kenaikan kelas. Nah, jadi kenaikan kelas itu syarat-syaratnya apa? Nanti biasanya ada sebuah rapat. Nah, itu akan dipimpin oleh kepala sekolah dan kurikulum. Nah, dan bidang kurikulum lah yang ikut andil juga dalam kenaikan kelas. Apakah siswa itu naik atau tidak, itu dibahas dalam suatu rapat. Terus tugas selanjutnya atau program kerja selanjutnya itu membuat laporan kemajuan belajar siswa. Jadi dari setiap kelas itu dilihat apakah ada kemajuan atau tidak. Nah, nanti yang melaporkan itu adalah bidang kurikulum. Selanjutnya mengatur usaha perbaikan dan membantu kepala sekolah dalam supervisi. Ya, supervisi itu tadi menilai kinerja guru. Nah, seperti itu. Terus ada juga bab ke-7. Bab ke-7 itu berisi tentang matriks kegiatan dan kepanitiaan. Jadi di situ dijelaskan bagaimana sih kayak sejenis jadwal lagi, PAT-nya kapan, pelaksanaan misalnya penilaiannya kapan, dan lain-lain. Itu ada ya, nanti dilihat saja. Terus kepanitiaannya, siapa saja sih yang bertugas menjadi panitia dalam kegiatan tersebut. Tentunya bab selanjutnya, bab 8, dalam melakukan suatu program kerja itu tentunya kita membutuhkan anggaran biaya. Nah, anggaran biaya ini harus dipikirkan, harus dirinci secara matang agar tidak terjadinya kekurangan dalam menganggarkan biaya, seperti itu. Selanjutnya ada bab 9. Bab 9 ini berisi tentang penutup, berisi tentang kesimpulannya, saran, dan lain-lain ya. Jadi di situ berisi tentang saran yang harus dilakukan oleh bidang kurikulum maupun meminta juga masukan dari pihak-pihak terkait.